Ya, berita hari keempat ini fokusnya itu ada pada frase pendek dalam ayat doa baca kita yang tadi ya, 1 Petrus 2 ayat 23. Fokusnya itu ada pada frase menyerahkan segala sesuatu kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, ini adalah teladan Yesus. Teladan Yesus adalah Dia menempuh suatu kehidupan yang mutlak di bawah pemerintahan Allah. Allah di sini itu adalah yang menghakimi dengan adil. Ya, kita memiliki teladan ini, yaitu Yesus. Ya, Dia selalu berada di bawah pemerintahan Allah sebagai hakim yang adil. Ya, dan berada di bawah pemerintahan Allah di sini secara mutlak. Nah, saudara-saudari, beban saya pagi ini ingin mempelajari frase menyerahkan segala sesuatu kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tetapi kita pelajari ini dalam pengalaman ya. Jadi beban saya pagi ini tuh mempelajari frase pendek ini dalam pengalaman, bukan dalam doktrin. Ya, kita kan terbiasa berserah kepada Allah yang setia, kepada Allah yang sering menolong umatnya. Ya, kita sering berpikir Allah itu Allah yang menolong kita tepat pada waktunya. Jadi kita serahkanlah kepada Allah yang selalu menolong kita tepat pada waktunya. Allah itu setia, Allah itu baik. Tetapi teladan Yesus tidak seperti itu. Teladan Yesus itu adalah menyerahkan kepada Dia sebagai hakim yang adil, bukan sebagai Allah yang baik, bukan sebagai Allah penolong, tetapi sebagai Allah yang menghakimi dengan adil. Ini jarang sekali kita sadari, karena dalam konsepsi tradisional kita, konsepsi alamiah kita, Allah itu baik, Allah itu penolong. Ya, bagi kita Allah itu adalah kasih. Kalau bagi orang berdosa, orang-orang di luar Kristen, baru Dia sebagai hakim. Tetapi kita sudah tahu bahwa Bapa kita menghakimi rumahnya sendiri. Anak-anaknya lah yang menjadi fokus Dia. Pendisiplinan Bapa itu kita sudah bicarakan dalam beberapa hari. Jelas Bapa itu adalah hakim yang adil. Ya, nah sekarang mari kita melihat terang ini dalam pengalaman kita. Jadi bagaimana dalam pengalaman kita menyerahkan diri kepada
Dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Dalam pengalamannya itu seperti apa menyerahkan diri kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Misalnya saudara-saudari, kita mengalami peristiwa-peristiwa penderitaan. Ya. Dalam teladan Yesus, penderitaan Yesus itu diakibatkan oleh orang-orang di sekitarnya yang menganiaya Dia, yang membuatnya menderita. Ya, dalam pengalaman kita, orang-orang di sini tuh bisa jadi saja orang luar, bisa jadi saudara-saudari dalam gereja, bisa jadi suami, istri, anak. Intinya penderitaan-penderitaan melalui seseorang. Ya. Bagaimana kita meneladani Yesus dalam perkara ini ketika penderitaan itu datang akibat seseorang? Ya. Dalam pengalaman demikian, saudara-saudari, di dalam pikirannya Yesus, itu Dia hanya memandang Allah sebagai hakim yang adil. Gitu. Ketika Dia sedang menderita karena orang-orang menganiaya Dia, di dalam pikirannya itu tidak ada bayangan wajah orang-orang yang menganiaya Dia. Nggak ada. Kalau kita kan ketika kita dirugikan, disakiti, menderita karena seseorang, di dalam pikiran kita pasti dipenuhi dengan wajah orang itu kan. Ya, entah kita lagi berjalan, lagi makan, lagi mau tidur pun gak bisa tidur karena dalam pikiran kita penuh dengan wajah orang itu yang menyebalkan itu, yang membencikan itu. Yesus tidak demikian, Dia menyerahkannya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Jadi di dalam pikiran Yesus, Dia penuh dengan bayangan Allah sebagai hakim yang adil. Wajahnya itu ya dalam pemikirannya diarahkan kepada wajah Allah sebagai hakim yang adil, bukan kepada wajah orang-orang yang menganiaya Dia. Kita harus memiliki hayat Yesus yang semacam itu. Karena kalau meniru secara luaran nggak bisa. Kalau secara alamiah, ketika kita menderita akibat seseorang, pasti kita benci kepada orang itu dan kita dipenuhi dengan bayang-bayang di pikiran tuh wajah orang itu terus yang kelihatan. Ya seharusnya tidak demikian. Kalau kita kembali ke dalam roh, ya sebetulnya hakim yang adil itu, ya tahta dari hakim yang adil itu ada di dalam roh kita. Hakim yang adil itu bertahta di dalam roh kita. Ketika kita kembali ke dalam roh, saya yakin kita akan lupa kepada wajah orang yang menyakiti kita. Karena ketika kita kembali ke dalam roh, Bapa itu akan berperan sebagai hakim yang adil. Itulah yang terjadi pada diri Stefanus. Dia tidak memandangi wajah para penganiayanya. Dia hanya memandang ke langit, melihat anak manusia itu. Dan dia merasa tenang. Ya, karena segala sesuatu
sudah Dia serahkan kepada hakim yang adil. Nah, jadi ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa penderitaan, jangan kita terus memandangi penderitaan itu, tetapi kembalilah ke dalam roh. Di sana ada hakim yang adil. Kita harus berdoa seperti saudara kita di depan. Ya Tuhan Yesus, soroti hamba dengan terang penghakiman-Mu. Wah, itu. Ya, Allah yang adil duduk di atas tahta itu penuh dengan terang. Ketika kita kembali ke dalam roh, tempat hakim yang adil itu bertahta, terangnya akan menyoroti kita. Itulah terang penghakiman Allah. Dia akan membuat kita bukan melihat orang-orang yang menganiaya kita, tetapi Dia akan membawa kita untuk melihat diri kita sendiri. Gitu. Kita ada di hadapan hakim. Kita harus bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Ada apa Tuhan? Soroti aku oleh terang penghakiman-Mu. Ketika demikian, sang hakim itu akan menyoroti kita. Ada dua kemungkinan. Kalau Yesus itu menderita karena perbuatan baik, itu sudah pasti. Kalau bagi Yesus itu hanya ada satu hal, yaitu Yesus tidak pernah menderita karena perbuatan dosa. Yesus tidak pernah menderita karena kesalahan Dia. Tetapi kalau kita ada dua kemungkinan ketika kita kembali ke dalam roh, kita mohon terang penghakimannya menyoroti kita, ada dua kemungkinan. Ya, hakim yang adil itu akan menunjukkan kesalahan kita, dosa kita, sehingga kita tahu bahwa semua yang terjadi itu adalah tuaian dari apa yang kita tabur. Kemungkinan yang kedua adalah kita seperti Stefanus, seperti Yesus, yaitu dalam terang penghakiman sang hakim yang adil. Ketika kita kembali ke dalam roh, Dia akan menyoroti bahwa semua yang terjadi itu bukan karena kesalahan dan dosa kita, melainkan karena perbuatan baik kita bagi ekonomi Allah. Nah, sekarang mari kita lihat dulu pengalaman kita yang pertama, yaitu kita sering mengalami penderitaan akibat kesalahan dan dosa. Ya, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa penderitaan, kita tidak langsung menyadari, saudara-saudari, bahwa itu adalah akibat kesalahan dan dosa, sehingga kita dengan mudah membenci orang yang mengakibatkan kita merugi, orang yang mengakibatkan kita menderita. Itu gelap, itu kebutaan. Kita tidak mengalami terang penghakiman Allah yang adil. Semoga setiap peristiwa penderitaan, langkah pertama kita kembali ke dalam roh. Bertanya, Tuhan Yesus, kenapa Kau izinkan ini terjadi? Oh, Bapa, soroti aku dengan terang penghakiman-Mu yang adil. Ya, lalu Tuhan menyoroti kita dengan terangnya bahwa kita bersalah, kita berdosa. Langkah pertama setelah demikian, gunakan darah. Gunakan darah Tuhan. Darah Tuhan sudah tersedia untuk dosa-dosa kita kapanpun.
untuk dosa yang telah kita lakukan, bahkan untuk dosa yang belum kita lakukan, darahnya selalu tersedia. Gunakan darahnya. Dalam waktu singkat, persekutuan kita dengan Bapa akan pulih. Tetapi, saudara-saudari, ada dua hal di sini. Satu, persekutuan kita dengan Bapa. Kedua, tangan pendisiplinan Bapa terhadap kita. Ketika kita menggunakan darah, persekutuan kita dengan Bapa dalam waktu singkat pulih 100%. Tetapi pendisiplinan Bapa sebagai hakim yang adil itu tetap dilaksanakan. Ya, kita akan melihat terang ini ketika kita kembali ke dalam roh, memandang Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, kita akan menyadari bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Ya, ayat ini tuh adalah ayat tentang pendisiplinan Bapa sebagai hakim yang adil. Tetapi, walaupun pendisiplinan itu tetap berjalan, Anda akan tenang, saudara-saudari. Kenapa Anda yang akan tenang? Karena Anda tahu bahwa penderitaan itu diizinkan Bapa. Bapa itu penuh kasih. Ya. Penderitaan itu memang bisa jadi itu dari iblis, tetapi Allah yang memegang kendali. Allah lah sang administratornya. Ya, walaupun pisau itu menyayat kita, tetapi pisau itu bukan ada di tangan iblis, melainkan ada di tangan Bapa kita. Kalau pisau itu adanya di tangan iblis, baru itu menakutkan. Tetapi kalau pisau itu adanya di tangan sang dokter, tabib kita, Bapa yang sebagai tabib dan hakim yang adil, kita tenang gitu. Kita nggak takut, aman. Ya memang penderitaan itu bisa jadi berasal dari iblis, tetapi Bapa kita lah sang administratornya. Ya, jadi walaupun pendisiplinan Bapa tetap berjalan akibat kesalahan kita, kita tenang. Cuman sungguh sayang ya, banyak sekali para pendeta, pengkhotbah nakut-nakutin orang Kristen. Ya, dalam khotbah-khotbah mereka tuh salah ya dalam menilai penderitaan. Dulu saya ditakut-takuti bahwa iblis itu bisa menganiaya kita. Karena itu kita harus waspada, kita harus hati-hati. Wah, takut dong. Takut. Ya, tetapi setelah saya di pemulihan Tuhan, saya menyadari iblis tuh nggak bisa berbuat apa-apa terhadap Anda dan saya. Satu helai rambut pun dia nggak bisa ambil. Bapa lah yang menjaga kita. Semua penderitaan itu pendisiplinan Bapa. Oh, tenang sudah. Tenang, karena semua penderitaan yang diizinkan Bapa itu udah ditakar, nggak mungkin melampaui kekuatan kita. Ya, jadi inilah ya terang dalam pengalaman kita tentang teladan. Ya, sebetulnya ini bukan teladan Yesus, ini perintah Yesus ya. Kalau Yesus kan nggak pernah
berdosa sehingga mendatangkan pendisiplinan, tidak. Tapi ini perintah Yesus. Ketika kita sedang mengalami penderitaan, kita harus menyerahkan diri kita kepada Hakim yang adil. Dia yang menghakimi dengan adil. Kita harus berkata, Tuhan Yesus, benar. Engkau telah mengekspos aku. Terang-Mu telah memperlihatkan kesalahanku. Dosaku kita akui, kita sebutkan. Aku berdosa karena aku telah begini dan begitu. Haleluya. Aku menggunakan darah putra-Mu. Persekutuan dengan Bapa segera pulih. Oh Tuhan, walaupun pendisiplinan-Mu tetap berlaku atasku, aku merasa tenang karena iblis tidak dapat berbuat apa-apa. Bapaklah yang mengendalikan dalam pendisiplinan ini. Kita akan tenang. Itulah ya, dalam setiap penderitaan, ayat doa baca kita tadi mengatakan kita harus menyerahkan diri kita kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, sekarang kita melihat terang ini dalam pengalaman teladan Yesus, yaitu Yesus tidak pernah berdosa. Dia selalu bertindak berdasarkan ekonomi Allah, tetapi tetap menderita. Sama prinsipnya dalam penderitaan yang semacam itu. Teladan Yesus adalah Dia menyerahkan dirinya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Ya, ketika kita kembali ke dalam roh, kita bertanya, Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Adakah kesalahan? Tuhan akan menyinari. Bukan, itu bukan karena kesalahan. Itu karena Anda melaksanakan ekonomi Allah. Tetapi iblis tidak suka yang membangkitkan situasi, lalu Anda menderita. Tetapi tenang, semuanya ada dalam kedaulatan sang pemerintah, sang administrator. Nah, ketika kita demikian dalam pengalaman kita tidak bersalah, ya, maka apa yang kita bisa lihat dari teladan Yesus dalam pengalaman? Ya, secara doktrinalnya Yesus menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tetapi dalam pengalamannya, ya kita lihat tadi kita doa bacakan kan ayat 22, dikatakan apa? Ada dua di ayat 22 itu. Yesus tidak berbuat dosa. Yang kedua, tipu tidak ada dalam mulutnya. Maksudnya adalah, walaupun Yesus tidak berbuat dosa, tidak bersalah, tetapi Dia dicaci maki. Walaupun tidak ada tipu daya dalam mulutnya, Dia tidak berbohong, Dia jujur, tetapi Dia tetap dicaci maki. Ya. Ketika kita kembali ke dalam roh, kita mengalami penderitaan, kita diterangi bahwa itu bukan karena kesalahan, tetapi kita mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus. Ia tidak berbuat dosa, tapi dicaci maki. Tipu tidak ada dalam mulutnya, tapi Dia dicaci maki. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Itulah yang membuat Dia tidak membalas mencaci maki. Itu.
Ya. Tetapi dalam konsepsi alamiah kita, saudara-saudari, ketika kita merasa tidak bersalah, orang-orang menyalahpahami kita. Ya. Kita disalahpahami, akibatnya ada fitnahan. Sebetulnya disalahpahami orang tuh sama aja dengan difitnah sebetulnya. Kita tidak demikian sebetulnya. Kita tidak bersalah, kita tidak berdosa. Tapi kita difitnah, disalahpahami. Nah, dalam keadaan gitu kita seringkali tidak memandang Allah yang menghakimi dengan adil. Kita malah memandang wajah orang itu. Dalam pikiran kita dipenuhi dengan wajah orang itu. Kita berkata, aku nggak salah. Orang itu menyalahpahami saya. Orang itu menyebabkan saya menderita. Padahal saya tidak bersalah. Itu konsepsi alamiah kita. Karena kita tidak kembali ke dalam roh. Ya, tapi kalau kita kembali ke dalam roh, kita akan menyadari, saudara-saudari, ya, bahwa Bapa kita itu hakim yang adil. Ya. Kita tidak perlu mencaci maki. Semuanya itu terjadi, ya. Tidak ada masalah. Kalau Anda menyerahkan semuanya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil, Anda tidak perlu ikut-ikutan menghakimi, gitu kan? Tetapi dalam konsepsi alamiah kita, ini konteksnya kita nggak bersalah ya. Ya, konteksnya kita benar-benar tidak bersalah. Kita tidak berbohong, kita tidak berdusta, tidak ada tipu daya dalam mulut kita, tidak ada dosa. Dalam situasi itu sangat mudah kita untuk berpikir, ya, untuk ikut-ikutan menghakimi gitu. Dan kita berpikir, kan Allah hakim yang adil. Pasti Allah setuju dengan saya sebagai hakim yang adil. Allah pasti melihat saya ini nggak bersalah. Jadi ketika saya coba mengoreksi orang itu, coba membetulkan orang itu, dalam konsepsi alamiah kita, Bapa pasti setuju dengan kita. Tidak. Kalau Anda benar-benar menyerahkan semua penderitaan Anda kepada Allah yang menghakimi dengan adil, Anda tidak akan berani ikut-ikutan menghakimi. Anda akan diam saja. Ya. Anda akan diam saja. Itu teladan Tuhan kita, saudara-saudari. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 32, teladan Tuhan kita itu apa? Ya, dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Orang-orang menggunting bulunya, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Ya, padahal dia diperlakukan tidak adil, tetapi dia memandang kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Dia tidak berani ikut-ikutan menghakimi, karena dia sudah serahkan kepada hakim yang adil. Mulutnya diam. Ya, ketika dia dibawa kepada mahkamah agama, ya, di dalam Matius 26 ayat 57, 59, 65 sampai 68, kita bisa melihat dia diam, dia tidak menjawab. Begitu pula ketika dia dibawa kepada Pilatus. Ya, di dalam Lukas 23, Yohanes 18 ayat 33-38.
pasal 19 ayat 1 sampai 16, kita bisa melihat di sana dia mulutnya diam gitu. Tetapi konsepsi alamiah kita seringkali, aku kan nggak salah. Ya, kalau aku mengoreksi, menjelaskan, hakim yang adil itu pasti setuju denganku. Tidak, sebetulnya hakim itu tidak akan setuju dengan Anda. Hakim itu akan berkata, kamu diam saja, serahkan kepadaku yang menghakimi dengan adil. Ya, sampai orang-orang tuh heran melihat Yesus. Dia diam, saudara-saudari. Ya. Jadi inilah terang dari fokus kita pada hari keempat ini. Berita hari keempat ini sebetulnya fokusnya ya di frase pendek itu. Ya, kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Bukan Dia yang sebagai penolong, bukan Dia yang baik, tapi Dia yang menghakimi dengan adil. Ini di dalam konsepsi tradisional nggak ada. Umumnya di kekristenan itu kalau mau menyerahkan diri itu kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang menolong tepat pada waktunya. Tetapi di sini mungkin kita tidak ditolong gitu sampai akhirnya. Ini konsepsi yang murni berdasarkan firman murni. Bukan konsepsi kekristenan tradisional yang lupa bahwa Allah itu hakim yang adil, bahwa penghakiman Allah itu dimulai dari rumahnya sendiri. Di minggu kedua ini kita disadarkan betul-betul penghakiman Bapa itu dimulai dari Anda dan saya. Serahkanlah kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jikalau kita meneladani Yesus, mulut kita diam, kita tidak berusaha ikut-ikutan menghakimi, kita bersandar kepada Dia yang menghakimi dengan adil, maka Anda akan cepat matang. Semakin Anda tidak menyerahkan diri kepada hakim yang adil, kematangan Anda tertunda. Tidak ada pertambahan hayat. Tetapi semakin kita diam, tunduk, berserah kepada hakim yang adil, maka Anda dan saya yang demikian akan cepat matang, ya. Ya, beban saya hanya itu. Saudara-saudari boleh menambahkan, barangkali ada hal-hal yang belum saya sampaikan yang mungkin dibutuhkan. Silahkan berbagi nikmat. Amin. Saya izin mute. Amin. Silahkan saudara-saudari untuk sharing apa yang didapat dari persekutuan saudara kita. Amin. Silahkan saudara-saudari. Amin. Ada saudari Marlin, ada saudari Ango. Silahkan. Saudara Agus. Amin. Silahkan saudara-saudari. Waktunya. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Ya. Yang kita pahami, Amin. bukan suatu perkara yang baru tentu bagi kita semua. Esensi yang kita dapatkan pada hari ini dimulai pada suatu Allah yang berdaulat, namun di dalam kedaulatannya juga ada atribut-atribut kelengkapan Allah yang lain. Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang bijak, adil, benar, juga menyertai Allah yang berdaulat ini atas diri kita sebagai ciptaannya.
segala sesuatu yang lain yang di luar diri Allah yang merupakan ciptaannya tentunya ada di dalam kedaulatannya. Nah, perbandingan antara pencipta dengan ciptaan itu sangat-sangat jauh. Tentu. Pencipta bisa menciptakan ciptaan, tetapi ciptaan tidak bisa menciptakan pencipta. Dan tentunya ciptaan berada di bawah kendali penuh daripada pencipta. Yang segala sesuatunya yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya ada berawal mula daripada kondisi ini. Lalu kita memasuki suatu realitas kehidupan kita sehari-hari di mana ada banyak perkara-perkara yang memang di dalam rancangan Tuhan itu sendiri Tuhan izinkan untuk terjadi. Bagaimana seseorang hidup ya, mulai dari mana kita hidup, dari mana kita ada, siapa kedua orang tua kita yang telah membuat kita lahir ke dalam dunia ini ya, di mana tempat kita hidup, di mana lingkungan kita hidup dan bekerja, dan bagaimana kita realitas kita saat ini, khususnya kita yang pada pagi hari ini juga berkumpul di PP pagi ini sebagai anak-anaknya, semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Lebih lanjut pada PP pagi ini juga memasuki detail-detail rincinya ya, khususnya tentang ya tetap berada di dalam konteks kedaulatannya dan bagaimana kita harus hidup di dalam kedaulatannya itu yang seringkali berseberang-seberangan dengan ayat alamiah kita. Ini yang menjadi perkara yang perlu diluruskan oleh PP pagi hari ini. Ya memang kalau kita merenung, saya juga di dalam perjalanan kehidupan Kristiani saya menjalani suatu perjalanan yang panjang di dalam kehidupan denominasi dan juga boleh berada di tengah-tengah pemulihan Tuhan dan semakin diteguhkan dan disempurnakan oleh pekerjaan Tuhan itu sendiri melalui suplai-suplai kebenaran, lalu suplai-suplai kebenaran yang dialami, lalu kebenaran dan pengalaman yang mengubahkan, walaupun ya mungkin juga kadang-kadang terseok-seok, kadang-kadang kita juga melihat ada keajaiban Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Semuanya saya percaya terjadi atas setiap kita ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita hidup di dalam Roh, semakin banyak perkara yang bisa kita lihat dari kacamata Roh itu sendiri ya. Ya ada ayatnya sendiri di dalam firman Tuhan ada berbicara perkara ini ya. Manusia rohani itu bisa menilai segala sesuatu. Dan ketika kita hidup di dalam Roh, maka kita bisa melihat perkara dengan lebih jelas. Dan ketika kita hidup di dalam Roh, kita juga sesungguhnya berada di dalam pekerjaan daripada hayat itu sendiri, sehingga kita akan diperhidupkan oleh sebagaimana hayat itu sendiri. Yang jelas hayat itu sendiri adalah satu ayat yang tidak mungkin berseberangan dengan hasrat Tuhan, sehingga kita ketika berada di dalam Roh, kita bisa melihat segala perkara. Roh kita sendiri menilai diri kita, dan Roh Allah yang berbaur dengan Roh kita sendiri membawa kita bisa mengenal maksud dan tujuan Allah, pendisiplinannya, sehingga oleh semuanya itu kita bisa dimampukan untuk membawa diri kita di jalan
maksud dan tujuannya atas pendisiplinannya. Oleh karena kita memang orang-orang yang sudah jatuh ya, sehingga mewarisi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ya, sehingga di dalam diri kita memang ada manusia lama. Inilah sesungguhnya yang membuat realitas hidup kita pada hari ini membutuhkan apa yang sudah Tuhan sediakan juga, yaitu roh dan hayatnya, dan kita bejananya, sehingga kecelakaan yang dilakukan, tertipuan yang terjadi atas Adam dan Hawa itu bisa diatasi juga dengan roh dan hayat yang dia berhuni di dalam diri kita ya. Dan inilah satu-satunya menjadi andalan kita untuk menjalani kehidupan kita. Dan khususnya ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang sulit, sepertinya kita mendapat pendisiplinan, sepertinya kita mendapat penghukuman. Tadi kita juga belajar bahwa dalam perkara ini kita tidak mengarah kepada menghindar daripada perkara itu, karena Tuhan itu sungguh maha tahu bagaimana membentuk kita pada akhirnya untuk menjadi ya kebutuhan zaman sekarang di abad ini, di zaman bagi Tuhan adalah sekelompok pemenang. Bagaimana Tuhan sedang memproses kita agar kita boleh berbagian daripada sekelompok pemenang itu. Perkara kita sudah menjadi anak-anaknya, itu saya rasa tidak diragukan. Kebutuhan zaman ini adalah sekelompok pemenang yang hidup sebagai anggota-anggota tubuhnya yang real. Memang bukan dalam manifestasi yang akan terjadi nanti, tetapi dalam suatu realitas gereja. Saat ini memang banyak kaum beriman, ya mereka juga anggota tubuh. Tapi bersyukur kita berada di tengah-tengah terang wahyu. Sesungguhnya bagaimana kehidupan anggota-anggota tubuh yang di bawah pimpinan kekepalaan itu hidup, termasuk diantaranya ketika kita berhadapan dengan berbagai perkara yang seperti tadi disebut. Mungkin sepertinya kita dianiaya atau kita sendiri melakukan kesalahan sehingga kita menghadapi banyak permasalahan dan penderitaan. Ya, semuanya itu untuk memproses kita menjadi manusia seperti manusia insani Yesus Kristus ya. Dan itulah tujuannya. Dan ketika kita bisa hidup sedemikian, dari hari ke hari kita semakin matang di dalam hayat, kita semakin serupa dengan Kristus ya. Inilah kebutuhan Tuhan di zaman ini untuk sekelompok orang yang sedang dia nantikan, yaitu pemenang. Oleh karena itu ya memang pada akhirnya Paulus sendiri juga berbicara, kita diajak untuk berlomba di dalam perkara ini. Mata yang tertuju pada segenap rancangan Tuhan di zaman ini. Inilah yang saya dapatkan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari silahkan dilanjut. Ayo, amin. Puji Tuhan. Silahkan. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Saya juga terberkati ya pagi hari ini untuk meneladani Tuhan ketika Tuhan hidup di atas bumi. Oh, Tuhan Yesus, dia meninggalkan teladan yang sangat baik untuk kita tempuh dalam kehidupan Kristiani kita hari ini. Oh Tuhan, dia tidak berbuat dosa,
dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Oh Tuhan, namun dia dicaci maki. Oh Tuhan Yesus, dia dihina. Oh Tuhan Yesus, tetapi dia bersandar kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah yang menghakimi segala sesuatu dengan adil. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, kita sendiri ya, saya sendiri perlu belajar senantiasa kembali ke dalam roh. Oh Tuhan, karena di dalam roh itu dia menjadi terang. Berdoa, Tuhan mohon terang-Mu terus menyoloti diri kami. Oh Tuhan, ketika kita mendapatkan satu masalah ya, bagi kita itu besar sebetulnya, tetapi di hadapan Tuhan kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, itu menjadi ringan. Oh Tuhan, seperti di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang kuat itu yang memberi kekuatan kepadaku. Kidungnya ada demikian, saudari. Oh Tuhan, ketika saya menghadapi segala sesuatu yang mungkin menyesakkan saya berkidung ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Sang kuat itu yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Rasanya itu lega, saudara-saudari, bisa menerima Tuhan akan penghakiman, pendisiplinan Allah. Oh Tuhan, Dia membersihkan kita ya, saudara-saudari, seperti kemarin disampaikan di dalam kita, di dalam alamiah kita banyak sekali kotoran-kotoran. Oh, melalui penghakiman, melalui pendisiplinan, itulah kita dikuduskan, kita dibersihkan. Oh Tuhan, karena Tuhan kudus, kita juga harus kudus. Oh Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mulia bagi Tuhan. Masih 6 menit, saudara-saudari, silahkan disambung. Amin. Ayo saudara Ango, saudari Ango, amin. Saudari Marlin, amin. Amin. Saudari Ain, amin. Ya, puji Tuhan ya. Sampai hari keempat ini benar-benar kita mendapatkan satu terang yang luar biasa ya di dalam kitab Petrus ini. Juga selain kita mendengar tentang penghakiman, tapi Rasul Petrus juga memberikan kita penghiburan ya. Bahwa semua yang kita alami ini adalah satu pendisiplinan. Kemudian kemarin kita dikatakan ya, ada satu perkataan ya, agar hayat orang Kristen bisa bertumbuh, kita memerlukan pendisiplinan pemerintahan Allah. Jadi kalau kita semuanya nampak seperti itu, rasanya semua penderitaan kita itu tidak membawa kita pada satu keputusasaannya. Karena semua penanggulangan itu akan membawa kita pada satu kematangan. Nah, kalau kita mencermati sungguh ya, kalau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tanpa ada pengujian, tanpa ada penderitaan, pasti kita akan sulit untuk bertumbuh ya. Karena hari-hari kita menikmati suasana yang nyaman, keadaan yang nyaman, dalam kehidupan gereja yang aman, tanpa ada seperti sandungan atau apa ya, kita akan menjadi orang yang biasa-biasa aja. Tetapi justru melalui banyak situasi membuat kita semakin hari kita semakin bertumbuh ya. Kecuali kalau kita menghadapi satu masalah, kita melarikan diri ya, kita nggak bisa bertumbuh. Tapi justru melalui situasi demi situasi kita terus datang bersandar kepada Tuhan. Satu peristiwa kita bisa melewati bersama Tuhan, nah itu kita dapat lagi satu kemajuan ya, terus seperti itu. Nah kemarin juga kita dibawa dalam menikmati satu ayat yang sangat luar biasa juga ya, dikatakan janganlah kita menjadi kaget atau takut ya jika nyala api siksaan itu datang seolah-olah sesuatu yang sangat luar biasa terjadi ya. Tapi kita harus tetap bersuka cita. Tetapi saya
rasa perkataan itu tidak gampang ya. Kalau kita tidak nampak visi ini dan kita tidak bersandar pada Tuhan. Dalam situasi apapun, kalau kita nampak, semua yang terjadi itu, tadi saudara kita mengatakan itu adalah satu kedaulatan Tuhan. Juga semua yang terjadi itu adalah satu pembersihan ya, supaya kita benar-benar dibersihkan di zaman ini. Nah, hari ini lagi saya mendapatkan juga sangat luar biasa dikatakan ya, ketika Tuhan Yesus menderita di bumi, dia selalu menyerahkan semuanya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini sungguh satu perkataan yang dalam ya. Saya juga pernah berdoa, tapi doa saya mungkin tidak seperti ini ya. Mungkin dalam kekecewaan yang dalam atau dalam keputusasaan ketika saya berdoa, Tuhan saya serahkan semuanya kepadamu, tapi hanya sampai seperti itu. Dan itu saya kalau baca hari ini itu kayaknya hanya di mulut ya. Tapi saudara kita mengatakan kita harus kembali ke dalam roh ya. Ketika kita kembali ke dalam roh, kita mendoakan, kita berdoa, Tuhan kuserahkan semuanya kepadamu sebagai hakim yang adil ya. Tapi hari ini sering-sering kan saya hanya di luaran saja, Tuhan saya serahkan semuanya kepadamu. Tapi habis itu yang ngomel-ngomel ya. Nah, tapi kita melihat ya Tuhan kita tidak demikian. Di dalam penderitaan, di dalam fitnahan, Dia tetap menerima semuanya dengan taat ya, tanpa bantahan. Nah, inilah satu teladan yang luar biasa yang perlu saya teladani ya. Memang tidak gampang ya, sebagai manusia kita masih punya pikiran, punya opini. Sering-sering mulut saya berkata, saya berserah kepada Tuhan, tapi sering-sering pikiran saya juga jalan. Gak bisa begitu dong, harusnya seperti ini dong. Nah, itu berarti saya belum sepenuhnya berserah ya. Tetapi karena ketika kita membaca, Tuhan Yesus itu menderita di bumi, Dia menyerahkan semuanya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia menyerahkan, tapi Dia juga menjalaninya dengan tulus ya, dengan rela. Nah, inilah yang saya dapatkan hari ini. Sungguh ini adalah suatu teladan yang benar-benar harus saya alami di dalam kehidupan saya ya. Bukan saya hanya berkata, tapi saya juga benar-benar harus kembali di dalam roh. Bagaimana mendapatkan terang di dalam roh ini. Dan saya bisa menjalaninya dengan benar-benar dalam kehidupan sehari-hari. Amin, puji Tuhan. Silakan lanjut ke saudara-saudari. Boleh satu orang lagi, waktunya tinggal 1 menit, enggak apa-apa. Amin. Silahkan saudara-saudari. Amin. Kalau tidak, silahkan. Amin. Sudah jam 6 waktunya. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Ya Tuhan. Tuhan, firman demi firman. Semakin bawa kami untuk mengerti apa yang menjadi tujuanmu di atas kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, dapatkanlah latihan kami. Amin. Terus melalui situasi demi situasi, melalui penanggulangan demi penanggulangan, hayat bertumbuh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas Tuhan persekutuan pagi hari ini di kosan terang. Terang-Mu terus menyoroti kami. Tuhan, kasih kami ketika kami menerima penanggulangan, pendisiplinan. Tuhan, kami tetap memandang kepada Dika, berserah kepada Dika, dan bersandar kepadamu. Tuhan, ya Dikalah yang melegakan hati kami. Tuhan Yesus, Engkau membuat ringan apa yang kami alami ketika kami mengalami pendisiplinan, supaya kami dimurnikan, dikuduskan, hidup di hadapan Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Masih adakah yang berdoa, saudari-saudara? Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang berdaulat ya Tuhan. Amin. Berdaulatan Tuhan. Amin. Engkau mengerjakan
pendisiplinan bagi kami. Iya. Amin. Itu adalah sesuatu yang Kau perlukan, Tuhan. Amin. Kami, Tuhan. Jadi manusia bersalah sebagaimana Iya. hasrat hati mungkin, Tuhan. Kerjakanlah semuanya itu ya Tuhan atas kami. Amin. Dan kami juga mau menyambut segenap apa yang Kau kerjakan. Iya. Karena kami boleh Amin. melihat ya Tuhan tujuan Iya. akhir daripada semuanya itu ya Tuhan, untuk memuliakan Kau ya Tuhan. Kami boleh diserupakan Amin. dengan anak-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Saudari. Saudara-saudari atas. Amin. Amin. Amin.